Pada pergantian bulan Maret tahun 2021, seorang wanita yang berusia 33 tahun meninggalkan salah satu rumah melalui gerbang belakang. Dia berada di rumah bersama teman-temannya untuk makan malam bersama. Saat malam semakin gelap, wanita itu pun berjalan pulang ke rumahnya di Brixton. Saat berjalan pulang, wanita itu diketahui sedang mengobrol bersama sang pacar di telepon dan panggilan pun berakhir sekitar jam 9.29 malam dan setelah itu dia menghilang. Wanita ini bernama Sarah Everard. Ia lahir di kawasan Surrey, Inggris pada tahun 1987 dan usianya 33 tahun di tahun 2021. Ayahnya bernama Jeremy Everard. Ia adalah seorang profesor elektronik di Universitas York. Sedangkan sang ibu bernama Susan Everard. Ia adalah seorang pekerja amal. Sarah diketahui memiliki dua saudara kandung bernama Katie Everard dan juga James Everard. Sarah telah dibesarkan di kawasan York, yakni sebuah kota di Inggris yang menempuh pendidikan SMA-nya di Fulford School. Setelah lulus, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Corbett Society Universitas Durham, Inggris. Dan di sana dia belajar geografi manusia sedari tahun 2005 hingga tahun 2008. Diketahui Sarah tinggal di daerah Brixton Hill dan ia bekerja sebagai eksekutif pemasaran untuk media digital agent. Saat ini, Sarah sudah memiliki seorang kekasih bernama Josh Loud. Sarah dikenal sebagai wanita yang cerdas dan cantik. Pada sore hari, tepatnya tanggal 3 Maret tahun 2021, Sarah mampir ke Brixton Hill, London Selatan. Dia di sana membeli sebuah anggur sebelum akhirnya mengunjungi apartemen temannya yang berlokasi di kawasan Clapton Barat Daya, London. Sesampainya di sana, Sarah mengobrol dan makan malam bersama temannya itu. Ketika jam 9, Sarah lalu memutuskan untuk pulang ke tempat tinggalnya di kawasan Brixton Hill yang berjarak 2,5 mil jauhnya. Sarah pun kemudian berjalan di sepanjang South Kilcolar Road melintasi jalan umum menuju tempat tinggalnya. Rute yang dilalui oleh Sarah terlihat terang dan banyak properti di sekitarnya. Pada saat itu, Sarah sempat berbicara dengan Josh pacarnya di telepon selama sekitar 15 menit. Kemudian Sarah menutup telepon tersebut pada pukul 9:27 waktu setempat. Keesokan harinya, Sarah tidak hadir ke kantornya dan ia melewatkan pertemuan di tempat kerjanya itu. Teman Sarah juga telah berusaha menelpon Sarah, tapi tidak tersambung sama sekali. Bukan hanya itu, Josh yang merupakan pacar Sarah itu ternyata juga kehilangan kontak dengan Sarah dan ia tak bisa menghubunginya. Hal ini tentu membuat si Josh khawatir tentang keadaan Sarah yang tak biasanya Sarah sulit untuk dihubungi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Sarah ini tentu mengganggu pikirannya. Josh pun kemudian memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Mendengar kabar bahwa putrinya hilang, orang tua Sarah segera saja meninggalkan rumah mereka di kawasan York untuk menuju ke kota di mana Sarah tinggal. Kala itu, polisi berusaha mengetuk ratusan pintu rumah warga untuk mencari informasi keberadaan Sarah. Polisi juga bicara pada lebih dari 750 orang dan mengerahkan tim penyelam untuk mencari di dekat kolam-kolam yang ada di sekitar rute yang dilalui oleh Sarah kala itu. Bahkan bukan hanya itu saja, beberapa anjing pelacak juga telah diturunkan untuk mendeteksi keberadaan Sarah. Pihak berwenang juga memeriksa laporan terbaru tentang wanita di daerah itu dan insiden lain yang mungkin berkaitan dengan hilangnya Sarah. Tak lupa, polisi juga memeriksa rekaman CCTV selama berjam-jam lamanya untuk mencoba mengumpulkan semua gerakan Sarah. Dan benar saja,
Pemeriksaan video CCTV tersebut membuahkan hasil. Pada pukul 21:28 waktu setempat, Sarah terlihat dari rekaman kamera bel pintu rumah seseorang. Kala itu, Sarah sedang berada di Pence Street. Dan 4 menit kemudian, Sarah terlihat lagi di kamera dashboard mobil polisi yang lewat beberapa hari setelah hilangnya Sarah dari rekaman CCTV. Sebuah bus muncul dan menunjukkan bahwa Sarah dan seorang petugas polisi tengah berdiri bersama. Kamera itu mengidentifikasi plat nomor mobil yang dipakai oleh polisi yang saat itu terlihat tengah bersama dengan Sarah. Pihak berwenang pun kemudian menyelidiki plat nomor tersebut dan hasilnya menunjukkan bahwa kendaraan tersebut merupakan mobil yang disewa oleh seorang petugas polisi aktif bernama Wayne Couzens, anggota kepolisian metropolitan, yang telah menyewa mobil itu di kawasan Dover, dan dia telah melakukan pemesanan menggunakan data pribadinya sendiri. Detektif menggunakan rekaman CCTV kamera dan juga data ponsel milik Wayne untuk bisa menentukan kemana ia pergi. Dari rekaman CCTV terlihat pada 21:34 Wayne memarkirkan mobil sewaannya di trotoar, tepatnya di luar Poinders Court. Setelah selesai, ia lalu melihat Sarah yang tengah berjalan sendirian. Malam itu, Wayne pun lalu menghentikan Sarah dan kemudian ia menunjukkan kartu identitas kepolisian yang ia miliki kepada Sarah. Kala itu, kemudian Wayne memborgol tangan Sarah yang saat itu Sarah langsung saja ditangkap dengan alasan melanggar pedoman COVID-19. Pada pukul 23:43, Wayne dan Sarah telah berpindah ke kawasan yang berbeda, yakni berada di kawasan Dover, dan Sarah telah dipindahkan ke mobil pribadi milik Wayne antara pukul 23:53 dan pukul 12:57, tepatnya tanggal 4 Maret 2021. Ponsel Wayne terhubung ke situs seluler kawasan Cyberwalk dan diyakini bahwa saat inilah ia melakukan pelecehan terhadap Sarah. Pada pukul 2:34 dini hari, Wayne diketahui membeli minuman dari pom bensin di kawasan Dover dan diyakini bahwa dia telah menghilangkan nyawa Sarah dengan menggunakan sabuk polisinya. Tak lama kemudian, Wayne lalu membeli sekitar 5 liter bensin dari sebuah pom bensin di kawasan Whitefield. Dia kemudian pergi ke kawasan Hoodswood, yakni sebuah hutan yang juga dikenal sebagai situs biologis di kawasan Kent. Di sanalah ia berusaha menghilangkan tubuh Sarah dengan cara membakarnya di dalam lemari es. Lokasi tersebut memang terbilang sepi. Pada sore hari, tepatnya tanggal 5 Maret tahun 2021, Wayne pun pergi untuk membeli 2 tas besar. Setelah itu, ia kembali ke kawasan Hoodswood dan ternyata tas itu hendak ia gunakan untuk membuang sisa-sisa jasad Sarah di dalam kolam. Wayne juga ternyata sempat mengambil ponsel milik Sarah dan memutuskan untuk membuang ponsel tersebut di salah satu aliran air di kota. Detektif telah menemukan bahwa Wayne dan istrinya ternyata telah membeli sepetak lahan kecil di hutan kawasan Export Cat pada tahun 2019. Data telepon seluler milik Wayne inilah yang menjadi petunjuk dan telah membawa petugas ke lokasi yang dicurigai sebagai tempat Sarah dibawa oleh Wayne. Jasad Sarah ditemukan pada hari ke-7 setelah ia dinyatakan hilang, tepatnya pada tanggal 10 Maret tahun 2021. Wanita malang itu ternyata telah dimasukkan ke dalam sebuah kulkas dan ditinggalkan begitu saja oleh Wayne sebelum nantinya akan dibakar olehnya. Sisa-sisa jasad Sarah dimasukkan ke dalam 2 tas besar dan kemudian dibuang ke kolam. Saat ditemukan oleh polisi, jasad Sarah tidak menggunakan busana dan jasad Sarah berhasil diidentifikasi melalui catatan giginya. Selain itu, ponsel Sarah telah ditemukan di Sungai Story di Sandwich, Kent. Pemeriksaan postmortem menunjukkan bahwa Sarah telah meninggal dunia karena kompresi leher. Diketahui juga bahwa ternyata Sarah
Sarah telah dilecehkan secara seksual oleh anggota polisi tersebut. Setelah ditangkap, Wayne awalnya mengarang cerita yang sangat rumit dan mengaku mengalami masalah keuangan. Ia mengatakan kepada polisi bahwa dia mendapat masalah dengan sekelompok orang Eropa Timur yang mengancam dia dan keluarganya. Wayne juga mengatakan bahwa geng itu menuntutnya agar memberikan pengganti gadis lain kepada mereka, karena menurut Wayne beberapa minggu sebelumnya ia telah membayar seorang wanita penghibur, sehingga mau tidak mau ia harus menculik Sarah dan membawanya pergi dari London untuk menyerahkan Sarah kepada 3 pria Eropa Timur yang sudah menunggu di dalam sebuah mobil van yang terparkir di sebuah jalan di kawasan Kent. Dikatakan juga bahwa Sarah masih hidup saat itu dan tidak terluka sama sekali ketika ia memberikan Sarah pada geng tersebut. Ketika Wayne ditanya mengenai bekas goresan di kepalanya, ia mengatakan kepada petugas bahwa goresan itu disebabkan oleh anjingnya. Tapi polisi yang menginterogasi Wayne saat itu dengan cepat membantah semua cerita Wayne, dan seketika ia tidak lagi berkomentar saat sesi interogasi. Polisi sebelumnya telah menyita seluruh barang-barang di rumahnya, termasuk gulungan perekat, kaleng bensin, kotak sarung tangan latex, lencana polisi, dan borgol plastik bersama dengan alat bantu untuk melakukan hubungan dewasa. Kemudian beberapa barang lainnya pun juga telah ditemukan di kursi mobil milik Wayne, termasuk pecahan kartu SIM milik Sarah, 3 sarung tangan plastik bening di pintu samping pengemudi, kunci borgol, tali velcro, pisau, obor, karet kontrasepsi pria yang belum digunakan, ikat rambut, dan juga gel pelumas. Selain itu, ditemukan juga noda merah di kursi penumpang bagian belakang yang sangat cocok dengan DNA Sarah. Selain itu, ditemukan juga cairan organ vital pria di lokasi yang sama yang sangat cocok dengan profil DNA Wayne. Petugas kepolisian sebelumnya sempat menunda upaya mereka untuk mewawancarai Wayne dikarenakan dia telah sengaja membenturkan kepalanya ke toilet di selnya tepat sebelum dia akan diinterogasi untuk pertama kalinya. Setelah insiden tersebut, Wayne lalu ditempatkan di bawah pengawasan yang cukup ketat oleh pihak berwajib, dan sejak saat itulah Wayne tidak pernah lagi memberikan penjelasannya. Pada bulan Juni tahun 2021, Wayne mengaku bersalah karena telah menculik dan melecehkan Sarah, dan bulan berikutnya Wayne mengakui telah menghilangkan nyawa Sarah. Dengan itu pun, Wayne kemudian dipecat dari Kesatuan Kepolisian Metropolitan tempat ia bertugas selama ini. Pada saat sidang vonis terungkap juga bahwa ternyata saat tidak sedang bertugas, Wayne terlihat mengenakan ikat pinggang polisi yang juga telah dilengkapi dengan borgol dan tempat semprotan merica. Dalam persidangan juga terungkap bahwa Wayne memiliki profil di situs Match.com, yakni sebuah layanan kencan online, di saat terlihat bahwa Wayne memiliki berbagai detail palsu tentang dirinya. Selain itu, ia juga memiliki hutang sebesar 29.000 euro atau setara dengan 475 juta rupiah. Selama penyelidikan terungkap juga bahwa Wayne telah dikaitkan dengan dugaan insiden tidak senonoh pada tahun 2015. Kantor independen yang bertugas untuk memeriksa perilaku polisi telah meluncurkan penyelidikan atas dugaan kegagalan polisi metropolitan di kawasan Kent untuk menyelidiki Wayne yang ternyata memiliki sejumlah masalah, yakni 2 tuduhan tindakan tidak senonoh yang telah dilakukan oleh Wayne. Sebelum menjatuhkan vonisnya kepada Wayne, hakim telah memuji polisi dan mengatakan kepada orang-orang di pengadilan itu bahwa dalam kasus Sarah ini penyelidikan sangat mengagumkan dan tercatat sebagai penyelidikan paling mengesankan yang ia telah temui dalam 30 tahun semenjak dirinya menjadi hakim. Pada akhirnya, hakim memutuskan bahwa Wayne Coutson terbukti bersalah dan ia harus menerima hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.